namanya orang Nasrani itu ibadah di gereja, bukan di tempat lain. Terus? Ini kalau ibu bilang ini bukan gereja, berarti ibu nggak sah ibadah di sini. Nggak masalah. Saya akan bagikan sebuah video tentang penolakan kegiatan ibadah Natal di sebuah rumah di kawasan Cilebut, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ada yang menarik dalam video ini. Ada seorang wanita, ibu-ibu anggota dari komunitas Kristiani di tempat tersebut yang berani menyambangi para penolak itu dengan gagah berani, ya, dengan bermodalkan kamera HP. Dia merekam semua yang hadir di situ, termasuk aparat keamanan, kepolisian, dan juga di situ terlihat juga ada Satpol PP. Meskipun para aparatur negara ini tidak bisa bersikap apa-apa untuk melakukan penegakan hukum di tempat tersebut, ya. Karena kalau kita mengacu pada pasal 29 UUD 45 memberikan jaminan pada semua warga negara untuk memeluk agama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dan dalam kasus ini, para penegak hukum maupun aparatur negara tidak bisa mengambil sikap dengan tegas. Mari kita lihat isi dari video tersebut. 4 jam lah. Luar biasa ya. Enggak punya KTP dia. Udah lari dia. Tuhan kita Mana? beda apa ya? Udah lari Bapak. Mana siapa-siapa tadi nih? Tadi yang sana udah kuiniin. Nih. Gimana kalau posisi Ini ada keamanan. diusir? Gimana Pak rasanya Pak? Mana tadi Bapak yang tadi tuh? Kami Natalan loh Pak. Ini udah banyak ini apa? Kalian kumpulkan aja lah. Kayak kalian aja masuk surga. Lihat nanti di neraka itu. Mana? Ayo, rame-rame kalian menghina kami, menjolimi kami. Silakan. Ibadah cuma berapa menit. Salah satu penolak kegiatan ibadah Natal di rumah ini sempat melontarkan sebuah kata PKI kepada sang ibu. Tapi sang ibu ini dengan cuek dan gak berani mengatakan, terserah kalian mau apa, mau menjolimin kami. Coba kita lanjutkan lagi videonya, ya. Terserah, ngomong Pak. Jangan Pak. Ngomong, ayo. Silakan, ayo. Ini saya viralkan ke seluruh teman saya. Teman saya juga bukan orang-orang kecil ya. Ayo kumpul semua. Angkat semua barang batu gede ini. Benar sekali. Tapi kami mohon, ini kan Mohon. kebetulan Kerugian kalian apa melarang kami beribadah? Yang menarik di sini ada salah seorang dari penolak itu mengatakan bahwa apabila umat Kristiani melakukan ibadah di rumah, itu mereka merasa rugi. Betul juga kata ibu ini, ya. Kerugian mereka itu apa kalau ada orang melakukan ibadah? Bukannya itu lebih baik daripada orang mencuri atau merampok, ya kan? Apa kerugian kalian? Apa kerugian kalian Pak? tanggal 26, tanggal 25 kebetulan Natal hari Minggu aja, Pak. Apa Dan kerugian kami kalian? minta cuma 4 jam, Pak. Apa kerugian kalian Pak? Saya Tolong lahir bilang. juga, Pak, di Aceh, Pak. Bapak apa kerugiannya Saya di Aceh, kalau di saya beribadah di Tetangga sini? Tenggara, Pak. Tunggu dia bicara, Hah? Mak. Apa kerugiannya, Mak? Ya, Apa kerugian Bapak? Coba. Serambi Mekah. Kami minta Saya duit bisa kalian. ibadah di sana, Pak, di Aceh. Kami minta tanah kalian. Saya di sana. Saya kemarin minta sama Sama desa. peduli, Pak. Kasih kami tempat. Masjid ada di sana, Mana tempatnya? Kita hormati. Tempat nggak bisa kalian kasih, melarang doang. Ibadah nggak bisa, cuma 4 Coba jam. ngomongnya jadi. Iya, Bapak bilang, Nggak didengar. Bapak mau kata Pak Lurah kemarin, Pak Desa, apa dia bilang? Yang Semua menyediakan- anak saya. Kalau anak tuh Yang jangan pilih menyediakan kasih. tempat siapa? Yang berhak untuk Pemerintah. Ya pemerintah. Ya. Bukan kepala desa. Tapi ini kan kami bukan gereja ini Pak. Ini tanggal 25. Yang namanya orang Nasrani itu ibadah di gereja, bukan di tempat lain. Terus? Pak, waktu. Ini kalau ibu bilang ini bukan gereja, berarti ibu nggak sah ibadah di sini. Nggak masalah. Lucu bapak ini yang menggunakan peci hitam ini, ya. Dia mengatakan bahwa ibu ini tidak sah melakukan ibadah
di rumah, dan orang Nasrani harus melakukan ibadah di gereja. Ya, saya pikir ada dua hal yang di sini ya, sebuah kesalahpahaman atau kebodohan ya. Kesalahpahaman mungkin saja dari pihak umat Kristiani tempat itu tidak mengkomunikasikan kegiatan tersebut kepada RT, RW ataupun kelurahan. Kebodohannya adalah para penolak ini tahu tapi pura-pura tidak tahu bahwa negara melarang siapapun untuk menghalangi peribadatan umat agama lain. Nah, kalau Bapak ini mengatakan bahwa umat Kristiani yang melakukan acara Natal di rumah itu tidak sah, saya ingin ketawa ya. Dia mengatakan bahwa rumah itu bukan gereja, umat Nasrani harus di gereja. Ini sebuah argumen yang dangkal. Kelihatan sekali bahwa Bapak ini tidak punya pengetahuan yang lebih, ya mungkin di sini dia kelihatan seperti tokoh agama ya. Kalau kita membandingkan banyaknya umat Islam yang menjalankan ibadah tidak di masjid yang semestinya, apa reaksi dari Bapak ini? Apakah dia akan terdiam? Apakah dia akan juga mengkritik ya? Karena banyak kasus ada oknum umat Islam yang melakukan sholat misalkan di tengah jalan atau di pinggir jalan. Kalau kita bicara masalah legalitas atau pendekatan formal ya, tempat pinggir jalan itu kan bukan tempat ibadah. Kalau umat Islam ya ibadahnya di masjid atau di musola. Kenapa mereka harus di jalan gitu ya? Kasus ini sebenarnya sangat rentan ya untuk menjadi bahan konflik. Adanya ketidakadilan bagi minoritas ya, dan adanya superioritas yang berlebihan dari umat mayoritas, di mana umat Islam di Indonesia itu selalu menuntut adanya rumah ibadah dimanapun ada ya. Bahkan di tempat-tempat yang mayoritas itu bukan Muslim seperti di wilayah Indonesia Timur, tapi selalu ada gitu ya. Sementara untuk non-Muslim seperti umat Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, ruang lingkup mereka sangat terbatas ya. Tarik lebih luas lagi atau lebih tinggi lagi soal negara ini. Negara ini bukan negara agama, tapi adalah negara yang berketuhanan, yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, kalau aksi-aksi seperti ini terjadi terus-menerus ya, saya berpikir apakah nanti tidak akan menimbulkan konflik horizontal ya. Oknum-oknum seperti Bapak yang berpeci hitam ini tersebar di mana-mana, yang selalu memprovokasi dengan menggunakan argumen-argumen yang tidak cerdas dan cenderung mengabaikan hukum dan peraturan yang berlaku ya. Saya agak khawatir bahwa di ke depan akan banyak terjadi konflik yang tidak hanya perdebatan, tapi akan muncul konflik-konflik yang bersifat fisik ya. Meskipun teladan dan contoh-contoh sudah ditunjukkan oleh elit, meskipun Presiden Jokowi sudah menunjukkan teladan dan contoh bagaimana bertoleransi terhadap umat agama lain di berbagai kesempatan, rupanya tidak memberikan inspirasi juga kepada masyarakat di kalangan bawah. Persoalannya di mana? Apakah di lokalnya tidak ada contoh yang baik sehingga akhirnya ditiru juga di akar rumput? Ya, tentu kita juga masih ingat peristiwa kemarin di Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, di mana Bupati Lebak, Iti Jayabaya juga menggunakan pendekatan serupa, yaitu pendekatan legalistik ya. Dia lupa bahwa UUD 45 pasal 29 itu memperbolehkan sebuah komunitas agama melakukan peribadatan. Kalau dengan pendekatan legalistik ya pastinya itu sebuah argumentasi yang lemah atau premis yang lemah karena sangat debatable ya. Kalau kita menggunakan kasus yang sama di kalangan umat Muslim di mana mereka sering menutup jalan untuk sekedar melakukan pengajian ataupun kegiatan yang lain, tidak ada yang protes gitu. Tapi kenapa umat agama lain yang melakukan kegiatan istilahnya kebaktian kecil di rumah aja menjadi suatu masalah yang besar? Mereka melakukan persekusi secara mental.
kasus-kasus seperti ini sering terjadi berulang-ulang ya. Meskipun berbagai upaya-upaya dari Kementerian Agama untuk melakukan moderasi agama ternyata tidak berhasil dengan baik. Ya pastinya kalau pendekatannya dilakukan oleh tingkat elit memang agak sulit. Kalau tokoh masyarakat di kawasan tersebut tidak memberikan teladan yang baik juga. Ya. Semoga apa sebaikan bermanfaat.